Sebelum memulai simulasi selection sort, kita lebih baik tahu dulu apa itu selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan data dengan cara mencari nilai terkecil dan menukarnya dengan elemen paling awal. Algoritma ini dapat mengurutkan data dalam urutan naik, turun, atau turunan yang ditentukan pengguna. Kelebihan selection sort sederhana dan mudah dipahami, dan bergantung pada urutan awal, melakukan lebih sedikit pertukaran elemen dibanding dengan algoritma lain. Baik, kita langsung saja ke simulasi ini. Dan di sini kita telah memiliki 6 data array, yang dimana kita akan menukar nilai yang paling awal dengan nilai paling kecil. Dan di sini kita akan mulai dari data paling awal, yaitu nomor 40. Data 40 kita bandingkan dengan data yang kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, dan data keenam. Dan kita akan menukar data 40 ini dengan nilai terkecil dari kelima data nilai lainnya. Dan di sini kita mengetahui jika nilai terkecil dari keenam data ini adalah 5, maka kita menukar data 40 ini dengan 5. Kita ganti posisi. Nah, dengan ditukarnya posisi 5 dan posisi 40, maka kita telah melakukan iterasi pertama atau pertukaran pertama. Dan kita akan melakukan iterasi kedua, yaitu membandingkan angka 10 dengan 4 angka lainnya. Dan kita mengetahui jika di antara 4 nilai lainnya yang paling kecil adalah nilai data 7, maka kita akan menukar data 10 dan dengan data ke-7. Dengan melakukan pertukaran posisi antara 7 dan 10, maka kita telah melakukan langkah iterasi kedua atau pertukaran kedua. Dan di sini kita akan membandingkan angka 40 lagi dengan 3 data yang tersisa, dan yang paling kecil di antara 3 data ini adalah data dengan nilai 9, maka kita menukar data 9 dengan data 40. Setelah melakukan pertukaran posisi antara 9 dan 40, maka dengan itu kita telah melakukan iterasi ketiga atau pertukaran ketiga. Dan kita akan membandingkan angka 40 kembali dengan dua data yang tersisa, yaitu 10 dan 23. Dan kita akan menukar nilai 10 dan nilai 40 karena nilai 10 adalah nilai terkecil yang ada di antara kedua nilai ini. Maka kita tukar saja. Nah, setelah melakukan iterasi keempat, maka kita akan membandingkan nilai 23 dan nilai 40. Karena nilai 40 lebih besar dari nilai 23, maka kita tidak akan melakukan pertukaran. Dengan ini, metode selection sort telah selesai, dan urutan dari 6 data array ini telah selesai, dan hasilnya telah terurut. Sebelum kita melihat simulasi dari bubble sort itu bagaimana, intinya kita tahu terlebih dahulu apa itu bubble sort.
bubble sort adalah metode pengurutan data dengan cara membandingkan dan menukar elemen-elemen yang berdekatan secara berulang hingga data terurut. Disebut bubble karena elemen-elemen yang lebih besar menggelembung ke posisi yang tepat ke akhir daftar. Mari kita lihat bagaimana cara mensimulasikan. Nah, di sini kita mempunyai sebuah array dengan 6 data yang ada di dalamnya. Kita mempunyai data 10, 7, 23, 40, 5, dan 9. Dan posisi mereka sangat-sangat tidak terurut. Maka kita akan mengurutkannya menggunakan metode sorting bubble sort. Pertama kita membandingkan 10 dengan data 10 dengan data 7. Apakah data ini terurut? Tentu saja tidak. Maka kita harus menukar data 10 dengan data 7. Nah, setelah menukar data 7 dan data 10, kita bandingkan lagi data 10 dengan data 23. Apakah ini sudah terurut? Ya, sudah terurut. Maka kita tidak usah menukar dua data ini. Nah, sekarang kita membandingkan data 23 dengan data 40. Apakah sudah terurut? Nah, dan dua data ini sudah terurut, jadi kita tidak usah membandingkan kedua data ini. Kita beralih ke data 40, kita bandingkan dengan data 5. Jelas sekali jika data 40 lebih besar dari data 5, jadi kita tukar data 5 dengan data 40. Setelah menukar data 5 dengan data 40, kita bandingkan lagi data 9 dengan data 40. Jelas sekali di sini jika data 40 lebih besar dari 9, maka kita menukar posisi mereka. Yang darinya data 9 adalah data 4 jadi data ke-4, data ke-6 juga jadi data ke-5. Nah, setelah melakukan iterasi pertama, kita melihat bahwa di sini masih belum dari 6 data ini belum ada yang berurutan secara sempurna, maka kita akan melakukan iterasi kedua. Pertama kita bandingkan 7 dengan 10. Ini sudah berurutan, jadi tidak usah ditukar. Kita bandingkan 10 dengan 23 juga tidak usah ditukar karena sudah berurutan. Kita bandingkan 23 dengan 5. Apakah data 5 lebih besar dari 23? Tentu saja tidak. Maka kita menukar data 5 dengan data 23. Nah, setelah menukar data 5 dengan data 23, kita bandingkan lagi data 23 dengan data 9. Kita tukar, karena data 9 nilainya lebih kecil daripada data 23, maka kita tukar. Nah, kita bandingkan lagi data 23 dan data 40. Karena di sini sudah berurutan, jadi kita tidak usah menukar data 23 dengan data 40. Nah, dengan ini iterasi kedua setelah kita lakukan, apakah ini sudah berurut? Tentu saja tidak. Maka kita akan melakukan iterasi ketiga. Kita bandingkan 7 dengan 10. Nah, ini sudah terurut. Sudah itu kita bandingkan lagi data 10 dengan data 5. Apakah ini terurut? Tentu saja tidak. Maka kita tukar data 10 dengan data 5. Setelah menukar data 5 dan data 10, kita bandingkan lagi data 9 dengan data 10. Karena data 9 nilainya lebih rendah daripada data 10, maka kita tukar. Nah, setelah menukar data 10, kita bandingkan lagi dengan data 23. Karena data 10 lebih kecil daripada data 23, jadi kita tidak usah menukarnya. Dan kita bandingkan lagi 23 dengan 40. Karena jumlah 40 lebih besar daripada data 23, maka kita tidak dapat menukarnya.
Nah, setelah melakukan iterasi ketiga, apakah ini sudah terurut? Belum. Maka kita akan melakukan iterasi keempat. Kita bandingkan 5 dengan 7. Karena data 7 nilainya lebih besar daripada 5, maka kita tukar. Nah, sudah tidak selesai. Kita bandingkan 7 dengan 9, tentu saja lebih besar 9. Kita tukar, kita bandingkan data 9 dengan data 10 lebih besar 10, maka tidak bisa ditukar. Kita bandingkan data 10 dengan data 23. Data 23 lebih besar, jadi kita tidak usah tukar. Kita bandingkan data 23 dengan data 40. Tentu saja 40 lebih besar daripada 23, jadi kita tidak usah tukar. Apakah 6 data dari array ini sudah terurut? Ya, sudah terurut. Kita bisa melihat dari terkecil hingga yang terbesar. Maka dengan ini metode sorting bubble sort telah selesai. Terima kasih. Insertion sort. Kita diberikan angka seperti ini, dan kita akan melakukannya dengan insertion sort. Kita lihat prosedurnya. Kita akan mulai dari kiri ke kanan, periksa setiap elemen dengan yang lain dan bandingkan dengan elemen yang ada di kiri. Kemudian sisipkan elemen tersebut ke posisi yang benar. Untuk kali ini, kita buat bagian-bagiannya terurut dari angka yang terkecil ke angka terbesar. Kita kembali lagi. Kita mulai dari angka bagian pertama, angka 70. 70 ini tidak memiliki angka di kiri atau elemen yang ada di kiri. Maka kita akan anggap 70 ini sebagai angka yang terurut. Kemudian kita berpindah ke angka kedua, 152. 152 memiliki angka yang di kiri, yaitu 70. Jika kita dibandingkan dengan 70 dan 152, 70 lebih kecil daripada 152. Maka kita akan anggap urutan ini sudah terurut. Kemudian 15, angka yang ketiga 183. 183 memiliki angka di kiri 152. Lalu 152 adalah angka yang lebih kecil daripada 183, maka kita akan anggap 152 dan 183 ini sebagai angka yang terurut. Berpindah lagi ke angka 172, angka yang keempat. 172 memiliki angka di kiri yakni 183, dan 183 ini adalah angka yang lebih besar daripada angka 172. Maka 183 ini harus kita pindahkan ke angka yang di kanan, dan 172 dan 183. Nah, terakhir 183 dan 182. Angka 182 memiliki angka yang di kiri adalah 183. Maka kita akan memindahkannya dengan angka yang terbesar ke kanan dan 182 ke kiri. Set. Sudah. Insertion sort adalah algoritma yang paling mudah. Dan saya atas nama Ahmad Azhar Kurniawan dengan NIM 13020240182 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka atau benda lain dari kecil ke besar. Bayangkan kamu mempunyai
Pindahkan 7 ke samping kanan 5. Kemudian